Haleluya, Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 26 Juli 2025, Pesta Wajib Santo Yoakim dan anak orang tua Santa Perawan Maria. Kembali saudara, di pagi yang cerah ini kita mau bersama-sama bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Melihat dan mendengarkan dengan hati yang terbuka. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Putra Sirak 44 ayat 1, dilanjutkan ayat 10 sampai dengan 15, dan Injil Matius 13 ayat 16 sampai dengan 17. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini saudara Gereja Katolik merayakan pesta wajib Santo Yoakim dan Ana, orang tua dari Santa Perawan Maria. Dalam setiap pengajaran Sang Baginda kita Yesus Tuhan selalu menyampaikan dalam berbagai perumpamaan. Lewat perumpamaan tersebut saudara, Yesus berupaya mengajarkan misteri kerajaan Allah. Dan setiap perumpamaan itu dipahami secara berbeda oleh para pendengarnya. Orang banyak yang selalu saja berharap pada Mesias dan kerajaannya yang mulia dan jaya tidak akan memahami maksud perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Sebaliknya saudara, para murid yang sudah mengalami hidup bersama Yesus, mendengar pengajarannya dan menyaksikan karya-karyanya akan memahami pesan perumpamaan-perumpamaannya. Itulah sebabnya mereka disapa berbahagia. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Matius 13 ayat 16. Kenapa para murid disapa dengan sapaan berbahagia? Karena saudara, mereka dapat melihat wujud kerajaan Allah dalam karya-karya Yesus. Tentu, yang dimaksudkan bukan perasaan subjektif para murid saudara. Allah sendirilah yang berkenan membuka rahasianya kepada mereka. Para murid melihat, ini berarti mereka dimampukan dan diajarkan untuk dapat memahami dan menerima bahwa Allah tengah hadir dan memerintah lewat sabda dan karya Yesus. Dan yang kedua saudara, mereka dapat mendengar sabda Yesus sebagai sabda yang menyelamatkan. Hal itu memampukan para murid untuk mengubah cara hidup dan pola pikir mereka. Para murid mendengar. Ini berarti saudara, mereka dimampukan dan diajarkan untuk dapat menaati sabda Tuhan yang mengubah hidup mereka. Nah, sekarang saudara, apakah saat ini saudara kita termasuk golongan yang disapa Yesus berbahagia? Regi hari ini saudara-saudara mau menunjukkan kepada kita semua bahwa murid-muridnya diberkati karena mereka diberi kesempatan untuk melihat dan memahami karya serta ajaran Yesus secara langsung. Sesuatu yang bahkan para nabi dan orang benar di masa lalu rindukan. Namun mereka tak dapat melihat. Ini menekankan saudara pentingnya kesaksian hidup sebagai murid Kristus yang telah melihat dan mendengar kebenarannya. Bagi kita pun saat ini saudara dimampukan untuk dapat melihat dan memahami karya-karya serta ajaran Yesus jika saudara kita memiliki koneksi, hubungan yang erat dan mendalam dengan Yesus. Jika kita mau tetap tinggal di dalam Dia, mengikuti Dia dengan penuh kesetiaan dan ketaatan, tetap selalu berpegang teguh pada Injilnya, dan kita mampu dapat memahami, dapat melihat akan karya-karya dan ajaran Tuhan Yesus, sehingga kita pun dapat menjadi saksi-saksinya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, dalam keterbatasan kita ini saudara, kita mau tetap mensyukuri anugerah menjadi pengikut Kristus
dan merenungkan saudara, bagaimana kita bisa menjadi saksi yang lebih baik dengan melihat dan mendengarkan dengan hati yang terbuka. Karena kita dipanggil untuk tidak hanya melihat dan mendengar, tetapi juga untuk menghidupi dan membagikan kebenaran yang telah kita terima akan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, bukakanlah senantiasa mata hati kami, dan oleh berkat bimbingan dan pimpinan Roh Kudus, kami dimampukan untuk dapat melihat dan memahami akan karya serta ajaran Engkau, dan berani menjadi saksi-saksi Engkau di mana saja kaki kami berpijak, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.